Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita mau berangkat ke asrama haji yang ada di Pondok Gede. Kita akan melaksanakan manasik haji bersama teman-teman dari TK Islam Al-Muhajirin. Dan gak cukup sampai di situ, kita juga akan berkunjung ke Museum Satria Mandala. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang belum tahu apa sih manasik haji itu, dan memangnya penting manasik haji. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang merasakan manfaatnya. Terima kasih. Manasik haji adalah kegiatan mengenalkan rangkaian ibadah haji bagi anak sekolah maupun calon jamaah haji. Manasik haji sebagai peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya yang biasanya menggunakan Ka'bah tiruan dan sebagainya. Manasik haji bagi anak TK dan SD merupakan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan fisik anak yang mempunyai memori sangat kuat dan kecenderungan untuk meniru apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, praktek manasik haji merupakan cara yang dikehendaki oleh sejumlah satuan pendidikan sebagai metode pembelajaran bagi siswanya mengenai seluk-beluk ibadah haji. Yuk langsung saja kita ikuti keseruan teman-teman kita menjalankan manasik haji. Manasik haji biasa dilakukan pada pagi hari yang diawali dengan baris berbaris dan dilanjutkan dengan penjelasan tahapan manasik haji oleh pemandu. Menjalankan ibadah haji, kita diharuskan untuk mengenakan pakaian ihram. Ihram dimulai dengan keadaan suci pada tanggal 8 Zulhijjah dan mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan kebersihan dan kesucian. Laki-laki harus mengenakan pakaian ihram 2 helai kain putih yang dililitkan ke pinggang hingga bawah lutut dan disampirkan ke bahu kiri. Sedangkan perempuan diharuskan untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat, namun bagian wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Anak-anak disarankan untuk mengenakan pakaian ihram dari rumah masing-masing, sehingga ketika sampai di masjid atau tempat manasik, mereka tiba dalam keadaan siap untuk melaksanakan manasik haji. Pada ibadah haji yang asli, ibadah wukuf dilakukan dengan berdiam diri dan berzikir di padang Arafah sampai matahari terbenam. Sedangkan pada manasik haji, anak-anak dapat melakukan di suatu ruangan. Di dalam ruangan tersebut, anak-anak juga dihimbau untuk membaca bacaan talbiyah sebelum melaksanakan ibadah haji. Setelah wukuf di padang Arafah, anak-anak kemudian diarahkan menuju Masjidil Haram. Jumroh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai simbol melempari setan yang dijelmakan dalam 3 bagian, yaitu jumroh ula atau sughra, jumroh wusta, dan jumroh aqabah. Pada umumnya lempar jumroh dilakukan dengan melemparkan batu kerikil ke jumroh aqabah. Namun saat manasik haji, batu kerikil dapat diganti dengan gulungan kertas agar tetap aman dan tidak berbahaya jika mengenai teman. Saat melempar jumroh, anak-anak hanya melemparkan beberapa kertas saja ke dalam 3 jumroh dan bergantian dengan temannya untuk melakukan lempar jumrah. Tawaf merupakan rangkaian ibadah haji yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Bagi anak TK dan SD yang melakukan manasik haji, tawaf hanya dilakukan beberapa putaran saja sebagai simbolisasi dengan miniatur Ka'bah. Saat memulai tawaf, anak-anak diminta untuk berdiri menghadap Hajar Aswad seraya mengangkat tangan dan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ketika tawaf berlangsung, anak-anak juga diajarkan untuk mencium Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada ibadah haji yang asli, sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 putaran. Namun saat manasik haji, anak-anak hanya mengelilingi beberapa putaran saja sebagai simbolis. Saat anak-anak menuju Safa, diusahakan untuk membaca takbir dan juga tahlil. Setelah dari Bukit Safa, anak-anak kemudian melanjutkan perjalanan ke Bukit Marwah sambil berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahallul merupakan kegiatan terakhir dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Tahallul dilakukan dengan cara memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Saat manasik haji anak sekolah, ada beberapa perbedaan tahapan tahallul yang dilakukan oleh sekolah. Ada yang tetap memotong beberapa helai rambut anak, ada pula yang hanya melakukan dengan simbolis dan tidak memotong rambut anak. Tergantung bagaimana sekolah tersebut menerapkan. Alhamdulillah, kegiatan manasik haji tahun ini berjalan dengan baik. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya.
Nah, selanjutnya kita akan mengunjungi Museum Satria Mandala. Museum ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, nomor 14, Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Di museum ini terdapat beberapa koleksi berupa peralatan perang, mulai dari peralatan kuno hingga yang modern. Di antara koleksinya yakni beberapa helikopter dan pesawat tempur. Kemudian ada juga beberapa kendaraan darat seperti tank baja hingga sejenisnya. Dan tidak hanya itu, di museum ini juga terdapat koleksi persenjataan berat dan ringan dan beberapa atribut ketentaraan. Selain itu, di museum ini juga terdapat tandu yang digunakan untuk membawa Jenderal Sudirman saat sakit dan melakukan perang gerilya melawan Belanda pada tahun 1940-an. Ada banyak sekali koleksi-koleksi di museum ini yang sudah kita lihat, teman-teman. Setelah mengunjungi museum ini, kita jadi tahu betapa kerasnya perjuangan-perjuangan para pahlawan Indonesia di masa lalu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan generasi-generasi baru Indonesia di masa depan. Mari kita senantiasa mendoakan para pahlawan Indonesia, semoga selalu ditempatkan di tempat terbaik di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin.